Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini saya dapat kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Seperti apa kabar Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Hari ini hari Kamis ya, beberapa hari lagi kita juga akan segera weekend. Pastinya masih ada waktu untuk pemirsa bisa menciptakan planning mau kemana pada saat weekend nanti ya. Semoga aktivitasnya lancar hari ini. Dan senang sekali pada hari ini kami dapat kembali menyapa Anda. Tentu saja ini merupakan sebuah program dari TVRI Jambi yang nanti juga akan memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada seluruh anak negeri. Nah, hari ini kami sudah mengundang dua orang pemuda hebat Kota Jambi yang nanti kita juga akan berbincang bagaimana pengalamannya dan juga bagaimana pergerakannya untuk dapat membawa nama harum Kota Jambi. Tapi kalau kita berbicara tentang pemuda nih pemirsa, memang pemuda ini juga dapat dikatakan sebagai agent of change, di mana para pemuda inilah nantinya yang juga akan mendorong banyak sekali perubahan untuk daerah dan juga negara kita supaya lebih baik lagi. Dan di tangan pemuda saat inilah masa depan Indonesia nantinya kita taruh harapannya dari para pemuda-pemuda hebat. Dari sekarang para pemuda juga bisa mengambil peran untuk dapat membanggakan daerahnya. Ini bidangnya banyak pemirsa ya, mulai dari pariwisata, kesehatan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita akan berbincang bersama dua orang pemuda yang tentu saja kedua orang pemuda ini tergerak hatinya untuk dapat memajukan pariwisata yang ada di Kota Jambi. Telah hadir di studio TVRI Jambi dua tamu kami dan nanti kita akan berbincang banyak. Yang pertama, saya akan perkenalkan Anda terlebih dahulu. Ini merupakan gadis Kota Jambi tahun 2025, yakni Indri Martasya. Halo, selamat siang. Halo, Kak. Panggilannya apa ini? Asya, Kak. Asya? Iya. Oh, berarti diambil dari nama ujungnya ya. Sehat Asya? Sehat, Kak. Sehat. Tadi dari mana Asya? Dari rumah atau dari kegiatan? Dari rumah ya, langsung ke sini ya. Baik, terima kasih Asya udah menyempatkan untuk hadir di TVRI Jambi. Tentu kalau sudah ada gadis, pasti sudah ada bujang nih pemirsa. Karena mereka ini kalau tugas biasanya nggak bisa dipisahkan nih antara bujang dan juga gadisnya. Ini kita sudah mengundang juga bujang Kota Jambi tahun 2025, yakni Muhammad Dimas Swidarmanto. Selamat siang. Siang, Bang. Ini pasti udah tahu panggilannya pasti Dimas. Iya. Iya, Dimas ya. Dimas sehat Dimas? Alhamdulillah sehat. Tadi janjian berdua ke sini atau terpisah nih datangnya? Terpisah. Terpisah. Kalau Dimas dari rumah juga? Dari rumah. Dari rumah juga. Terima kasih Dimas ya sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, nanti kami juga akan mengundang Anda yang mungkin ingin sharing juga bersama dua tamu kami, silahkan bisa menghubungi di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Ini temanya menarik banget yang kita angkat hari ini adalah pemuda, inspirasi, aksi, dan perubahan. Nanti kita akan berbincang banyak juga seperti apa aksi dan juga perubahan apa yang akan dibawa oleh bujang dan gadis Kota Jambi tahun 2025 yang baru saja kayaknya dilantik ini pada bulan ini kalau nggak salah ya. Iya, bulan Baiklah, Mei. langsung saja kita akan berbincang bersama Asya terlebih dahulu. Nah, kalau Asya sebelum kita bahas bagaimana aksinya nanti di bidang pariwisata, tapi saya mau tahu dulu nih background dari Asya sendiri. Aktivitasnya apa sekarang Asya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Silahkan, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Indri Martasya. Saya biasa dipanggil Asya. Umur saya seorang 18 tahun. Masih 18 Saya, ya? saya seorang pelajar di SMA Negeri 5 Kota Jambi. Oke, deket banget berarti dari kantor kami ya? Iya. Tapi hari ini sekolah? Enggak, saya Enggak. sudah lulus. Oh, sudah lulus. Iya. Siap. Terima kasih Asya. Nah, selain mungkin di aktivitasnya di Bujang Gadis Kota Jambi, apalagi nih aktivitas dari Asya sehari-harinya biasanya? Kalau untuk di waktu luang, aku suka nge-gym. Oh, nge-gym, olahraga, betul. Iya, terus juga aku les bahasa Inggris. Untuk mempertajam lagi ya, Iya. kemampuan berbahasa asingnya. Iya. Ini kayaknya ada tanda-tanda deh Asya ya. Asya ini bakal melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi selain Bujang Gadis Kota ya? Iya, maunya kayak gitu, Kak. Baiklah. Kamu suka nge-gym? Iya, aku suka nge-gym. Kenapa suka nge-gym? Apa pandangan kamu tentang olahraga? Anak-anak muda zaman sekarang kan ya ada juga yang agak sedikit malas gerak gitu ya, Iya. mager. Tapi kalau Asya nih kayaknya suka nge-gym, suka olahraga. Apa tuh?
tujuannya? Karena sebagai anak muda, aku suka banget mencoba hal baru, terutama di olahraga karena selain membuat diri sehat, juga banyak sekali benefit yang kita dapatkan, Kak. Terutama juga bisa silaturahmi dengan ini ya teman-teman ya di Iya, saat olahraga ya. iya, nambah relasi juga Betul. sama yang lebih tua di sana. Sejak kapan suka nge-gym? Sejak dari SMA kelas 2, Kak. Oke. Umur 16 tahun. Oke, siap. Manfaatnya yang udah dirasakan sekarang apa nih? Yang pastinya Lebih tubuh bugar tuh iya jarang gampang capek, Kak. Oh, oke. Staminanya makin kuat nih Iya. karena nge-gym ya. Nanti kapan-kapan bisa dong kita minta angkatin galon sama Oh, saya. boleh, Kak. Alhamdulillah udah pernah ngangkat beban 50 kilo. Wih, keren. Tapi ada kelanjutan nggak dari nge-gym ini atau sekedar olahraga aja? Siapa tahu mungkin ada event yang mau diikuti atau gimana? Cuma sekedar olahraga sih, Kak. Sekedar olahraga Iya. aja. Biasanya kalau waktu nge-gymnya Asya itu di timingnya kapan tuh? Sore, Kak. Jam Karena sekitar jam 4 sampai jam 5. Setiap hari? Kadang sih, Kak, kadang 3 hari dalam seminggu, kadang 4 hari dalam seminggu. Oke, berarti ketika ada waktu luang menyempatkan untuk olahraga. Iya. Tapi ketika lagi sibuk, ya olahraganya ditunda dulu ya. Iya, Kak. Tapi tetap menyempatkan setiap minggu tuh harus minimal 3 kali olahraga biar badannya sehat. Oke, baik. Terima kasih Asya. Ini luar Iya, biasa sama-sama. banget ya. Anak muda zaman sekarang yang memang ini tidak hanya fokus terhadap kegiatannya di luar sana, tapi juga menyempatkan untuk berolahraga. Iya. Ini penting juga buat anak-anak muda lainnya supaya jangan jadi tim yang mager. Iya, Cuma Kak. di rumah aja, cuman rebahan aja, harus ada aktivitas supaya kita hidup sehat ya. Iya, benar. Oke, kalau Dimas nih, aktivitasnya apa Dimas? Kalau saya sendiri selain kuliah, saya juga atlet renang. Oh, atlet renang, olahraga juga ternyata. Iya. Pantasan badannya agak tinggi ya. Terus apa lagi? Saya juga lagi persiapan untuk lomba lari nanti di Oke, Lari yang Tiga Danau, benar. Oke, siap. Terus apa lagi nih aktivitasnya? Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Unja, Universitas Jambi. Jurusan apa, Dimas? Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Oke, siap. Berarti kamu mau jadi apa nih kalau dari hukum nih? Rencana kira-kira bayangan ke depannya, cita-citanya? Rencananya sih mau langsung Lawyer? ikut SIPSS, Uh-uh. itu nanti dari penerimaan sarjana ke polisi. Dan kalaupun belum rezeki, nanti mungkin saya bisa jadi jaksa juga, bisa daftar ke kejaksaan, atau mungkin ke Kemenkumham seperti itu. Oke, siap. Ya pasti udah ada planning dari sekarang ya, Iya, harus. untuk kedepannya seperti apa. Tapi tadi kamu suka renang Benar. dan juga suka lari. Iya. Nah, kalau diminta pilih nih salah satunya, ya, yang paling disuka, kan dua-duanya nih disuka nih. Benar. Ini yang paling disuka banget, yang memang kayak apa olahraga tuh kalau misalnya apa pengen apa kita lagi suntuk, nah, itu bisa menjadi suatu obat ataupun healing kita. Renang atau lari? Kalau saya renang sih. Renang. Oh, iya. Kenapa kamu suka renang? Karena dengan berenang itu saya sering bisa bertukar cerita sendiri gitu kan, sambil berenang saya hari dapat ini inspirasi benar ya? berinspirasi juga. Jadi dengan renang juga saya bisa bisa merilekskan hati dan juga menenangkan pikiran, Oke. seperti itu. Berarti kalau lagi suntuk, lagi boring, ya pergi ke kolam ya Benar. untuk renang. Iya. Tapi kamu dari kapan suka renang? Saya berenang dari umur 5 tahun. Oh, saya umur 5 tahun belum bisa renang tuh. Kalau Asya bisa renang nggak 5 tahun? Udah deh kayaknya. Soalnya badannya tinggi juga soalnya. Tapi kalau menurut pandangan kamu, nah sama seperti Asya ya, bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu harus menjadi pemuda yang memang benar-benar aktif. Salah satunya adalah rajin berolahraga. Benar. Nah, pandangan kamu tentang olahraga itu apa? Kalau bagi saya, Iya. olahraga itu penting sekali, terutama dari sejak dini. Karena dengan kita berolahraga, kita bisa mendapatkan habit yang positif dan juga pola hidup yang sehat. Dan dengan itu kita bisa menjadikan diri sendiri itu kuat gitu. Dan tidak menjadi generasi muda yang lemah, seperti itu. Oke, kalau kamu timingnya kalau untuk renang tuh kapan? Saya biasanya renang subuh, Subuh? 3 kali seminggu. Benar. Subuh jam berapa? Jam, Jam 4? 5 subuh. Jam 5? Iya. Nggak kedinginan tuh? Awal-awal iya, tapi kalau sering-sering sekarang udah biasa aja. Oke, berarti subuh-subuh kamu renang ya? Benar. Itu minimal berapa lama kamu renang? Sejam, 2 jam? Minimal 1,5 jam. Satu kalau setengah berenang. jam, Iya. oke. Udah pernah ikut kompetisi renang juga atau gimana? Alhamdulillah udah cukup banyak. Apa itu? Dari- Pernah dapat ini, penghargaan atau juara gitu di bidang renang? Pernah, waktu itu saya di tahun 2021, itu saya mendapat 1 medali emas sama 1 medali perunggu Dalam rangka? Indonesia Open Swimming Championship Oke. 2021. Ya. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, ada lagi?
Saya pernah ikut PON 2 kali. PON 2 kali tahun berapa? Tahun 2021 di Papua dan kemarin 2024 di Medan. Di Medan juga dapat ya? Iya. Kalau pada PON ini udah dapat prestasi juga atau belum berkesempatan ya? Belum ada kesempatan. Tapi siapa tahu nanti di next event untuk olahraga berikutnya dapat medali lagi. Amin. Tapi udah terbukti loh, udah dapat emas dan juga perak tadi. Iya, perunggu. Perunggu Iya. ya di Jakarta. Iya. Oke, terus kamu tadi juga bilang suka lari. Benar. Nah, kalau suka lari ini dari kapan? Sebenarnya dari 2024 sih. Setelah ikut PON ini kan saya mikir, aduh kegiatan apa lagi yang harus saya lakukan? Karena kan gapnya itu terlalu panjang kan untuk perlombaan selanjutnya. Jadi saya pikir, apa saya ikut lari ya? Jadi saya kebetulan ketemu sama iklan lari Bank 9 Jambi waktu itu. Lari 5K. Iya, 5K. Jadi itu saya mikir, oh kayaknya ini bagus sih untuk ikut nih, untuk nambah-nambah kegiatan. Jadi saya langsung ikut itu, latihan kalau nggak salah 2 minggu lebih cuma latihannya. Alhamdulillah bisa finish di urutan 70-an. Oke, Gitu. Berarti ini ada next event lagi yang bakal diikuti ya di bidang lari yang ini? 10K ini di Tiga Danau itu. Oke, semoga sukses ya. Amin. Bisa menjadi juara 1 nanti dapat gold medal. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ini event yang luar biasa juga, nanti bisa diikuti sama anak-anak muda lainnya juga dalam bidang olahraga. Oke, sekarang kalian berdua sudah terpilih nih menjadi bujang dan juga gadis Kota Jambi tahun 2025. Otomatis di sini ada estafet dari generasi muda sebelumnya yang diamanahkan kepada kalian berdua supaya kalian berdua nanti bisa menjadi role modelnya anak-anak Jambi dan juga bisa memberikan inspirasi kepada banyak anak-anak Jambi supaya nantinya juga ikut berpartisipasi dalam keterlibatannya dalam menjaga pariwisata yang ada di Jambi supaya lebih up lagi, dikenal lagi. Tapi motivasi kalian tuh apa sebenarnya? Ingin jadi bagian dari perpanjangan tangan pemerintah seperti ini untuk dapat memberikan sosialisasi dan juga promosi pariwisata kepada masyarakat luas. Dari Asya dulu. Asya, niatnya dulu apa pengen bergabung di Bujang Gadis Kota Jambi nih? Actually, before I have title as Gadis Kota Jambi, dulunya aku pernah gagal, Kak, di tahun lalu. Oke. Iya, dari tahun-tahun sebelumnya tuh Asya udah pernah coba? Iya, udah kayak kepo gitu loh. Kayak kegiatan Bujang Gadis Kota Jambi ini apa aja sih? Setelah Asya pelajarin, Asya improve diri Asya, itu tentang bagaimana kita sebagai generasi muda memperkenalkan eksistensi dan budaya yang ada di Kota Jambi ini, Kak. Sorry saya potong ya. Tadi Asya bilang Asya pernah gagal di tahun-tahun 2024, sebelumnya. ya. Akhirnya Asya pada tahun ini membuktikan ya. Iya. Tapi apa yang Asya lakukan ketika Asya gagal waktu itu? Dan bagaimana semangat itu tumbuh sehingga Asya bisa membuktikan bahwa saya harus bisa untuk menjadi bagian dari Bujang Gadis Kota Jambi? Tentunya Asya tuh udah ngesiapin ruang kekecewaan di diri Asya sendiri, Kak. Jadi ketika Asya gagal, itu nggak sedih-sedih banget. Tetapi juga Asya terus mengimprove diri Asya, terus juga disupport sama keluarga, sama teman-teman. Asya, ayo dong ikut tahun depan, pasti bisa. Terus juga Asya selalu belajar tentang kebudayaan pariwisata yang ada di Kota Jambi dan juga mau ikut berkontribusi untuk Kota Jambi, Kak. Oke, berarti ketika kamu waktu itu gagal, perjuangan kamu mungkin di kompetisi ini terhenti waktu itu. Tapi depending nih, akhirnya untuk ikut lagi di tahun depan. Tapi sebenarnya Asya, ketika Asya waktu itu terhenti nih perjalanannya, nah Asya kan belum menjabat sebagai gadis Jambi ya. Tapi sebagai masyarakat Jambi. Nah, apa yang Asya lakukan ketika Asya sebagai masyarakat Jambi tetap ada kiprahnya nih untuk dapat memberikan ruang kepada anak-anak muda Jambi sehingga anak-anak muda Jambi juga paham tentang pariwisata Jambi. Apa itu? Yang saya lakukan adalah melakukan hal-hal kecil, Kak, untuk melindungi pariwisata yang ada di Kota Jambi. Salah satunya dengan cara membuang sampah pada tempatnya, Kak. Betul. Karena saya yakin dengan hal-hal kecil kita dapat membuat suatu lingkungan menjadi aman, bersih, dan tentram, Kak. Betul sekali. Ini patut jadi harus dibudayakan juga ya. Iya, Kak. Buang sampah tuh jangan sembarangan, apalagi di tempat wisata. Kita sebagai masyarakat Jambi itu kadang miris ngelihat orang yang buang sampah sembarangan dan itu membuat daya tarik kunjungan wisatawan tuh malah makin sedikit nanti takutnya ketika tempat itu kotor. Karena banyak banget eksistensi
pariwisata yang ada di Kota Jambi yang bisa kita kembangkan, Kak. Salah satunya tuh ada Danau Sipin, Kak. Kan banyak banget tuh kita lihat di danaunya itu banyak sampah. Jadi Asya agak kurang gimana gitu. Kita tuh harus sadar gitu, Kak, akan wisata yang ada di Kota Jambi. Oke. Menjadi masyarakat yang sadar wisata. Iya. Ya, berarti nggak hanya jadi bujang gadis Kota Jambi aja, tapi sebagai masyarakat Kota Jambi, ini sudah menjadi suatu keharusan juga bagi kita untuk tetap menjaga tempat wisata itu supaya dalam keadaan yang baik ya. Baiklah, sebelum nanti kita akan bertanya kepada Dimas seperti apa motivasinya bergabung menjadi bujang gadis Kota Jambi tahun 2025, nanti kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama dua tamu yang sudah kami hadirkan di studio TVRI Jambi. Masih bersama Asya dan juga Dimas, bujang gadis Kota Jambi tahun 2025. Memang tadi banyak sekali cerita-cerita yang sudah dihadirkan oleh Asya dan juga Dimas, di mana selain menjabat sebagai bujang gadis Kota Jambi, mereka juga hobi di bidang olahraga. Ada yang hobi nge-gym, ada yang hobi lari, dan juga ada yang hobi renang. Ini kita lanjutkan kembali ya. Tadi si Asya sudah menceritakan bahwa motivasinya untuk mengikuti bujang gadis Kota Jambi ini tergeraklah hatinya untuk dapat ikut serta dalam pelestarian pariwisata dan juga sejumlah tempat-tempat wisata yang ada di Jambi supaya makin up lagi. Nah, sekarang saya mau ke Dimas lagi nih. Kalau Dimas motivasinya apa nih untuk bergabung menjadi bagian dari bujang gadis Kota Jambi ini? Baik, jadi sebenarnya adik saya itu juga sebelumnya ikut kompetisi ini. Dia ikut bujang gadis dan dia alhamdulillah jadi gadis kebudayaan. Tahun berapa? 2022. 22? Iya. Oh, malah adiknya duluan ya? Jadi berapa tahun beda sama adiknya? Beda 10 bulan cuma. Oh, 10 bulan. Baik. Ini kembar gak jadi ya? Iya. Iya. Jadi saya lihat adik saya itu luar biasa sekali perubahannya setelah mengikuti kegiatan ini. Dia menjadi lebih percaya diri, menjadi banyak mendapat relasi, dan juga sekarang dia alhamdulillah sukses di akademi militer, sekarang sedang pendidikan. Maka dari itu saya merasa bahwasannya saya harus mencoba dan mungkin saja saya bisa mendapatkan benefit yang lebih mungkin dari kegiatan ini. Dan alhamdulillah prosesnya yang sangat panjang ini saya jalani, alhamdulillah diberi kepercayaan menjadi bujang Kota Jambi 2025 dan saya juga tidak menyangka akan hal itu. Dan kenapa tidak menyangka waktu itu? Apa karena kompetitornya juga menurut Dimas seperti apa? Karena saya lihat banyak yang sudah mencoba berkali-kali dan juga ada yang sudah meluangkan waktunya lebih untuk mempelajari terkait kebudayaan dan pariwisata. Sedangkan saya juga baru sebulan mungkin persiapan untuk mengikuti kegiatan kebanyakan belajar tentang hukum ya? Iya, tentang hukum. Jadi saya merasa, wah mungkin saya belum tentu bisa masuk mungkin dalam finalis, tapi alhamdulillah saya masuk. Lalu saya mikir, mungkin belum tentu saya menjadi bujang, lalu kayak apapun title saya dapat. Iya, selalu pesimis pada saat itu. Tapi setelah saya dipercaya, wah alhamdulillah gitu ya, ternyata saya bisa. Dan sampai sekarang saya menjalani kegiatan bujang gadis ini, alhamdulillah benefit yang didapat sangat luar biasa sekali. Kalau tadi si Asya 2 kali ikut, kalau Dimas berapa kali? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Benar. Langsung ditetapkan sebagai pemenang. Alhamdulillah. Jadi akhirnya perjuangan-perjuangan yang sudah Dimas lakukan ini membuahkan hasil juga. Benar. Melalui kompetisi ini sehingga saat ini sudah diberikan amanah untuk menjalankan estafet sebelumnya. Nah, tapi sebenarnya apa sih tujuan utama Dimas untuk ikut bujang gadis ini? Karena bujang gadis ini merupakan duta wisata yang nantinya juga akan memberikan perhatiannya kepada setiap potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Jambi. Nah, sebenarnya apa yang Dimas pikirkan supaya Dimas juga dapat memiliki aksi ketika sudah berada di keluarga besar bujang gadis ini? Baik, jadi sebenarnya saya punya cerita menarik. Pada saat itu saya mengikuti pelatnas persiapan SEA Games, dan pada saat itu saya mewakili Jambi untuk mengikuti itu. Teman-teman saya di sana berkata, Jambi itu apa sih? Sebenarnya Jambi itu di mana? Mereka nggak tahu tuh Jambi yang mana, ini kota udah Jambi. Paling sering nih soalnya ya. Iya, jadi saya pun merasa, wah
kok mereka nggak tahu ya kota Jambi itu apa dan di mana. Terus saya berpikir mungkin dari Bujang Gadis ini saya bisa memperkenalkan dan juga bisa menjadikan teman-teman saya mengetahui biar Jambi lebih Jambi famous ya. Benar. Jadi orang yang bilang Jambi itu di mana akhirnya terbantahkan dengan adanya kalian. Oke, nanti kita sambung kembali. Kita akan angkat penelpon terlebih dahulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang juga. Iya. Bung Ahmad Solihin. Pak Yudi, apa kabar Pak Yudi? Betul Pak Yudi ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Bung Ahmad Solihin. Iya, alhamdulillah Ini ya sehat. 33 derajat nih panasnya Bung Ahmad Solihin. Betul sekali Pak. Jadi agak sedikit dikurangi. Ngadem aja di kamar gitu kan. Iya. Agak dikurangi aktivitas di luar rumah Pak ya kalau siang Pak ya. Pak ikut juga berpartisipasi ini untuk menanggapi apa yang dibicarakan siang hari ini. Baik. Terhadap yang saya hormati adik-adik. Silakan Pak. Sumbernya di PRI ya. Iya. Juga yang dipimpin oleh Ahmad Solihin. Terima kasih. Jadi tadi saya banyak ya. Walaupun singkat tapi banyak saya menangkap poin-poin yang sudah disampaikan adik-adik ini. Luar biasa. Saya rasanya ingin seperti adik-adik ini lagi. Tapi alamnya sudah berbeda, Mas Solihin. Pastinya beda Pak ya. Nah, saya sudah 65 tahun. Jadi saya hanya memberikan pandangan saja. Ya silakan Pak. Jadi di era adik ini memang saya minta tolong. Pertama adalah apapun yang digeluti. Bisa contoh dari olahraga. Ya, saya minta tolong supaya memang betul-betul fokus gitu. Jadi dijadikan olahraga itulah skill. Juga menjadikan lapangan kerja. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu. Nah, sehingga itu menjadi satu bentuk lapangan kerja. Iya. Yang kedua, seperti Bujang Gadis ini kan satu ikon ya. Dia jadi satu role model, contoh. Apapun Bujang Gadisnya, dia menjadi contoh gitu. Nah, kalau contoh dia menjadi magnet. Nah, tolong ini evaluasinya apakah sudah ada magnet dari situ untuk diberikan informasi itu. Jadi penting. Nah, wisata itu kuncinya hanya sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Bagaimana orang itu bisa datang lagi ke situ. Yang ini coba contoh yang nggak benar itu. Misalnya Mas Solihin pergi ke Danau Sipin. Iya. Kita di luar itu beli aqua. Ini mentalitas. Beli aqua itu ya 3.000, di dalam 10.000. Belum parkir. Biasanya di mana-mana 2.000, di dalam 10.000. Nah, mentalitas seperti ini kan harus digodok. Memang pemauan pariwisata tidak ada di situ. Dia tidak menarik magnet orang itu, bagaimana dia bisa kembali ke situ lagi. Seperti saya, Anda mungkin nanti kembali ke Danau Sipin itu. Jadi ya contoh orang model itulah. Artinya siapapun yang bergerak di dunia wisata itu, ya memang harus, ya dia kan ada satu bentuk bisnis ya, yang tidak pernah habis. Kalau batu bara itu dia ambil habis. Coba adik-adik, minyak habis. Tidak sustainable, ya enggak. Nah, tapi kalau pariwisata, itu kita jadikan bahwa itu kebutuhan. Makanya artinya adik-adik yang bergerak di bidang olahraga ini, buat diri Anda menjadi skill. Karena Anda terbatas umurnya. Mau apa? Mau ngambang situ? Tak mungkin itu. Nah, tapi ya saya juga menyatakan bahwa dari segi dunia olahraga ini, pemerintah juga hadir gitu lah. Kalau mereka udah skill tapi tidak didukung, coba. Begitu juga adik ini yang di bidang pariwisata ini, masyarakat tidak mendukung untuk supaya dia menjadi masyarakat yang cinta terhadap wisata. Ya mau dengan bohong Bujang Gadisnya. Jadi artinya saya simpulkan dalam waktu singkat di sini bahwa kita harus menjadi orang yang bisa mempengaruhi magnet orang lain. Di bidang apa? Pariwisata, di bidang olahraga. Sehingga dia menjadikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Gitu. Dalam Al-Quran pun disebutkan, sebaik-baiknya orang itu bisa membuat orang lain itu menjadi baik. Jangan hanya model roh.
Tolong itu harus betul dipikirkan gitu. Iya, baik. Saya demikian, Bung Ahmad Solihin. Iya, baik, terima kasih Pak Yudi. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Memang saya harus di studio sana sehingga saya bisa fokus. Terima kasih. Iya, mohon baik. maaf, tetap berkarir adik-adik. Jangan menyerah. Siap. Waktu Anda singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan kita tunggu kembali kehadiran Pak Yudi di studio TVRI Jambi ya untuk dapat berbincang bersama kami. Baik, terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Nah, ini tadi Pak Yudi sudah memberikan banyak sekali pernyataan tadi yang sudah kita dengarkan bersama. Jadi mungkin dari Asya terlebih dahulu. Nah, bagaimana Asya nantinya caranya Asya supaya bisa menjadi magnet dalam artian Asya nanti bisa mengajak masyarakat di luar sana untuk datang ke tempat wisata, sekaligus juga nanti bisa mengajak membudayakan juga perilaku-perilaku yang baik ketika berada di suatu tempat wisata. Seperti apa, Asya? Baik, tentunya di era digital sekarang sudah banyak sekali masyarakat yang menggunakan sosial media, Kak. Nah, dari sosial media itulah saya bisa membuat konten-konten tentang wisata-wisata yang ada di Kota Jambi. Karena banyak sekali wisata-wisata unggulan yang ada di Kota Jambi, tentunya ikon dari Kota Jambi tersebut. Jadi saya ingin membuat konten yang kreatif, sekreatif mungkin, agar ketika masyarakat melihat Instagram saya bisa langsung, oh ini wisata unggulan yang ada di Kota Jambi, dan juga jadi tertarik untuk datang ke wisata tersebut. Oke, berarti konten-konten yang positif, salah satunya juga bisa mengajak anak-anak muda, masyarakat Jambi ketika berada di tempat wisata seperti yang Asya bilang tadi, membuang sampah pada tempatnya. Itu juga bisa menjadi suatu ide konten ya. Dan aksi yang bisa dilakukan juga mungkin bisa secara langsung untuk memperlihatkan kepada setiap pengunjung yang ada di situ. Ini anak muda aja buang sampah pada tempatnya. Kalau kita merasa, kalau kita buang sampah sembarangan, kenapa kita nggak malu ya sama anak muda gitu ya? Oke, berarti di sini idenya adalah membuat konten di media sosial. Siap. Kalau Dimas gimana, Dimas? Kalau respon terkait Bapak tadi itu saya sangat setuju sih. Memang kalau orang-orang datang ke tempat pariwisata itu kadang memang harganya sedikit lebih naik gitu dari di luar. Ini juga nih, kadang parkir pertama. Benar, parkirnya kadang di-up-kan, apalagi kalau ada event tuh di tempat wisata itu yang awalnya parkirnya 2.000 ini bisa jadi 20.000 gitu. Terus juga mungkin penjualan makanan dan juga minuman yang di-up juga harganya di situ. Gimana tanggapannya? Kalau dari saya pribadi, saya mungkin akan mengajak rekan-rekan, terutama yang orang terdekat, apabila ingin berwisata ke suatu tempat, mungkin bisa membawa bekal ataupun membawa botol minum sendiri, karena sembari juga menghemat dan juga bisa agar mengurangi sampah plastik, benar, seperti itu. Jadi orang-orang juga bisa peduli dengan lingkungan dan juga pariwisata tetap terjaga, seperti itu. Kalau tanggapan Dimas tentang parkir tadi gimana? Sebenarnya saya sangat kesal sekali sih, karena memang bukan hanya pernah ngalamin kayak gitu. Sering, ya? selalu, karena saya sering ke tempat-tempat pariwisata juga kan untuk cek-cek kayak gimana sih pariwisata di Kota Jambi, dan saya lihat, wah, di mana-mana parkir gitu kan. Kita belum berwisata juga udah ribet gitu. Jadi gimana orang mau berwisata kalau parkir aja udah bikin ribet gitu. Jadi kalau saya pribadi sih ya semoga pemerintah bisa menindak secara cepat ya, karena memang parkir ini bukan hanya di tempat wisata, mohon maaf, tapi juga di tempat-tempat penjualan juga seringkali di charge parkir seperti itu. Tapi kan kalian sebagai bujang gadis nih, otomatis ada koneksi juga nih ke pemerintahan. Benar. Nah, bagaimana caranya kalian nanti bisa sounding nih, ketika kalian mungkin ada pengalaman duit parkir yang tinggi, nah ini bisa menjadi bahan laporan supaya bisa dievaluasi gitu. Bagaimana soundingnya ke pemerintah nanti? Rencananya, Jadi karena kan baru jabat ya. Bener-bener. Silakan. Kalau misalnya dikasih kesempatan nih ngomong langsung mungkin sama Pak Waku ataupun Pak Wawaku, ini saya bisa bicara soal perdanya itu terkait parkir, retribusi parkir itu bisa segera ditindak, karena banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba menjadi tukang parkir di suatu tempat gitu. Tiba-tiba menagih 2.000. Tukang parkir dadakan gitu? Iya, tukang parkir dadakan itu sangat meresahkan sekali, dan saya berharap pemerintah bersama Dishub juga bisa menindak para parkir liar itu. Jadi masyarakat juga bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman dalam berwisata dan juga berkeliling di Kota Jambi. Seperti itu. Jadi retribusinya jelas ya, maksudnya memang benar-benar ke PAD. Benar. Oke, baiklah. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ke Asya kembali. Asya, sebenarnya untuk menjadi seorang pemuda yang
memang care terhadap pariwisata tuh apa sih modal yang dibutuhkan dan sosok role model seperti apa nih yang memang benar-benar bisa mewakili anak-anak muda Jambi, Asya? Mungkin dari sisi penampilannya, dari sisi keilmuannya, atau dari sisi pendekatannya kepada masyarakat. Seperti apa, Asya? Baik, kalau dari diri saya sendiri, saya ingin mengajak anak-anak muda di generasi sekarang itu memiliki 3B, Kak. 3B. 3B itu artinya beauty, brain, behavior, and also brave. Karena selain kecantikan, kita juga harus pintar dan juga berperilaku baik. Dan yang paling penting adalah berani, Kak. Karena kalau saya kan, Kak, udah pintar, cantik, dan juga berperilaku baik, tetapi nggak berani. Jadi, Asya pengen ngajak masyarakat, terutama di generasi muda, untuk menunjukkan siapa sih dirinya gitu, Kak. Jadi kayak jangan takut untuk menunjukkan dirinya sendiri. Oke, kalau berani ini dalam artian berani ngapain nih? Berani, harus yang positif kan? Iya, positif, Kak. Ngapain tuh berani ngapa? Harus hal-hal positif kayak nge-explore tentang kelebihan kita sendiri. Contohnya Asya berani untuk ngikutin pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi karena sebelumnya nggak kepikiran juga bakal jadi gadis Kota Jambi, Kak. Jadi dengan keberanian Asya itu, Asya jadi bisa keluar dari zona nyaman Asya. Jadi Asya bisa berkembang, lebih bisa mengimprove diri Asya sendiri, Kak. Termasuk berani untuk mengeluarkan pendapat. Iya, benar sekali, Kak. Untuk majunya Kota Jambi juga membantu program-program pemerintah juga, Kak. Dan juga tentunya tugas Asya di sini mempromosikan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kota Jambi, Kak. Versi Asya adalah 4B. Iya. Ya, yang terakhir adalah brave, berani dalam hal yang positif. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih mengangkat tema menarik hari ini, yakni pemuda inspirasi aksi dan perubahan. Tadi sebelumnya kita memang sudah berbincang bersama Asya bahwa untuk menjadi seorang role model di Kota Jambi bagi anak-anak muda harus memiliki 4B, brain, beauty, behavior, and brave ya. Ini yang terakhir penting banget untuk berani dalam hal-hal yang positif, seperti berani melibatkan diri dalam berbagai hal, termasuk juga berani untuk mengeluarkan pendapat sehingga bisa menjadi rujukan juga agar daerah kita bisa menjadi lebih baik. Nah, bagaimana dengan Dimas ya, Bujang Kota Jambi 2025? Dimas, bagaimana menurut Anda seorang pemuda, terutama seorang bujang, apa modal yang memang harus benar-benar kita punya sehingga ini bisa menjadi percontohan bagi anak-anak muda lainnya? Baik, kalau bagi saya sendiri sebagai Bujang Kota Jambi 2025, kita itu harus punya yang namanya time management. Karena kita tidak bisa hanya sekedar melakukan satu kegiatan saja, misalnya hanya berkuliah saja, itu tidak bisa. Kita harus bisa mengatur waktu agar kita bisa mengeksplor semua yang bisa kita lakukan. Seperti contohnya saya bisa kuliah juga, renang juga, lari juga. Jadi semua harus bisa digapai dan juga potensi diri itu harus terus dikembangkan, seperti itu. Jadi time manajemennya itu memang benar-benar sama apa listnya ya, wish listnya apa aja gitu, yang memang harus dicatat dan memang harus diterapkan seperti itu. Baik-baik. Nah, kalau ngomongin masalah Bujang Gadis, ini pasti setiap tahun tuh biasanya ada saja gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh anak-anak muda Jambi dengan serangkaian kegiatan yang memang sudah dirancang untuk 1 tahun ke depan ketika kalian menjabat saat ini ya. Nah, saya juga penasaran nih, aksi-aksi apa saja yang sudah kalian perbuat untuk Kota Jambi, minimal bisa menginfluence anak-anak muda Jambi supaya bisa datang ke tempat wisata dan juga membuat perubahan budaya yang selama ini mungkin budaya-budayanya yang kurang baik, kayak tadi buang sampah sembarangan, coret-coret di lokasi wisata. Tapi dengan adanya kalian, ini teredukasi anak-anak muda Jambi juga bisa berperilaku baik ketika berada di tempat wisata. Asya terlebih dahulu, apa nih aksinya Asya? Aksi yang sudah saya lakukan yaitu yang saya bilang tadi, saya akan mempromosikan pariwisata itu di sosial media saya, maaf. Di sosial media ya? Iya, saya sudah bikin konten kreatif saya itu tentang pariwisata edukasi, yaitu Taman Anggrek. Karena Taman Anggrek ini banyak sekali bunga-bunga bunga-bunga yang anggrek yang indah dan cantik ya.
Iya, terus juga kita di sana diajarkan tentang bagaimana cara merawat anggrek dengan yang benar. Dan juga banyak sekali fasilitas yang ada di sana yang sudah disediakan. Dan juga selain kita belajar tentang bagaimana cara merawat anggrek, kita juga bisa bersantai bersama keluarga karena di sana ada danau yang sangat cantik juga, ada juga danau buatan ya. Iya, danau buatan, ada juga tempat kopi di sana. Ada kafe. Iya, jadi cocok banget buat generasi muda yang mau berkunjung di Taman Anggrek. Kalau konsep videonya tuh seperti apa? Biar saya bisa memvisualisasikannya nih. Konsep videonya itu seperti ajakan, Kak. Ajakan. Di sana saya memperkenalkan apa aja fasilitas yang ada di sana, terdapat bunga-bunga apa saja, tetapi yang paling menuju bunganya itu bunga anggrek, Kak. Iya. Walaupun di sana terdapat beberapa jenis bunga lainnya gitu. Iya. Tapi di sini memang yang diunggulkan adalah tanaman anggreknya. Iya. Karena anggrek itu biasanya hidupnya di hutan. Iya. Kok ini kok bisa hidup di tengah kota? Iya. Jadi di sini juga memberikan edukasi kepada masyarakat seperti apa untuk membudidayakan tanaman anggrek. Sekaligus ini juga bisa menjadi sebuah destinasi, minimal bisa untuk spot foto ya. Iya. Di sana Instagramable banget soalnya. Oke, siap. Tapi kedepannya nanti bakal buat konten-konten lagi ya? Iya, tentunya, Kak. Rencananya tempat wisata apa lagi nih yang bakal Asya promosikan kepada masyarakat? Kalau tadi sudah Taman Anggrek di tengah kota. Nah, kalau selanjutnya apa lagi nih kira-kira? Rencananya Asya mau mempromosikan Tugu Keris, Kak. Karena Tugu Keris itu ikonnya Kota Jambi kan, Kak. Di sana juga banyak banget UMKM Kota Jambi yang bisa kita kunjungi. Begitu, Kak. Oke, baiklah. Kita tunggu ya konten berikutnya dari Asya. Ada kolaborasi mungkin dengan konten kreator lain atau teman-teman dari Bujang Gadis lain? Enggak, Kak. Nggak Asya ada. sendiri. Asya sendiri ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika ada yang mau ngajak kolaborasi. Iya, bisa juga. Nanti biar semakin banyak pemuda yang bergabung nih, semakin seru lagi kontennya. Semoga bisa FYP ya. Kalau Dimas gimana, Dimas? Actionnya apa nih, Dimas? Kalau saya sebagai Bujang 2025 ini, saya mau mempromosikan pariwisata dan kebudayaan di Kota Jambi bukan hanya dari segi kebudayaannya saja atau dari segi filosofinya saja, tapi juga mengajak orang-orang juga harus menikmati dengan berolahraga. Contohnya seperti Tugu Keris yang disampaikan oleh Asya tadi. Saya mempromosikan Tugu Keris itu melalui kegiatan seperti lari dan jalan. Sambil saya men-shoot Tugu Keris itu, bahwasannya kita ketika berlari itu kita bisa lihat tuh arah-arah Tugu Keris itu dari sisi kanan, sisi kiri, itu memiliki keunikan dan juga keindahannya sendiri gitu. Contohnya waktu saya lari tadi subuh, itu saya lihat bahwasannya di Tugu Keris itu di paling atasnya, itu ada batik Jambi yang ada, pertama ada batik Tapuk Manggis, ada durian pecah. Kamu lihatnya dari mana? Dari kamera? Lihat dari secara langsung? Secara langsung. Oh, saya nggak perhatian banget, nggak notice banget. Iya, karena saya penasaran juga kan, karena sambil lari sendirian subuh-subuh itu saya lihat apa sih sebenarnya keunggulan Tugu Keris ini selain ada sejarah-sejarah, tulisan sejarah di bawahnya dan juga ada jogging track. Terus saya lihat ke atas, oh ada keris. Lalu saya lihat lagi, wah ternyata ada batik di atas itu. Maka dari itu saya juga ingin mengajak bahwasannya pariwisata di Kota Jambi itu bukan hanya sekedar menampilkan tempat saja, tapi juga ada detail-detail yang bisa diketahui. Oke, baiklah. Berarti dalam satu tangkapan video itu ada 2 campaign yang tersampaikan kepada para viewers ya. Bisa melihat bagaimana keindahan dari destinasi wisata Tugu Keris. Selanjutnya juga bisa manfaat hidup sehat seperti apa yang memang harus dijalankan setiap pagi. Nah, kalau tadi si Asya kan ini baru rencana ya bakal buat konten di Tugu Keris. Ternyata Dimas sudah duluan nih, Sya. Tapi mungkin Asya akan mengambil dari angle yang lain sepertinya. Karena yang malam kayaknya belum ya. Siapa tahu nanti Asya bakal buat video yang malam karena cantik banget tuh ya kalau malam-malam di situ ya. Lampunya banyak, hidup warna-warni, terus juga banyak pedagang. Tapi kalau Dimas nih rencananya setelah Tugu Keris, apalagi nih konten yang bakal dihasilkan untuk bisa diproduksi dan ini bisa menjadi sebuah campaign juga untuk anak-anak muda Jambi. Kalau saya sih mau rencananya bikin video di Danau Sipin. Karena saya asalnya dari Danau Sipin juga, perwakilan Danau Sipin. Jadi Bujang Danau Sipin dulu ya? Dulu ya, Bujang Danau Sipin. Jadi saya ingin mengangkat pariwisata Danau Sipin itu karena saya lihat potensinya sangat besar sekali. Karena pemandangannya cukup eksotis, apalagi pada saat sunset itu awannya sangat luar biasa. Tapi kalau kamu melihat Danau Sipin sekarang gimana?
Apa yang menjadi daya tarik masyarakat ketika berada di sana? Kalau dari saya sih pada momen-momen sunset sih. Jadi ketika sunset itu kita bisa bermain perahu-perahuan itu sambil melihat sunset dan juga melihat keindahan Gentala Arasi. Saya rasa itu merupakan potensi yang cukup penting untuk dilihat oleh pemerintah Kota Jambi juga seperti itu. Tapi kan kalau kita bicara Danau Sipin ya, di sekitar kawasan itu juga banyak terdapat UMKM, terutama UMKM batik juga ada di sana. Ada. Nah, gimana nanti Dimas juga bisa mengemasnya dengan baik sehingga tidak hanya kawasan wisata saja yang di-up di media sosial, tetapi juga lingkungan sekitarnya seperti misalnya budaya-budaya masyarakat sekitar, pelaku UMKM yang ada di sana, supaya juga ini dimunculkan dalam kontennya. Mungkin saya bisa juga masukkan tadi tempat batik tadi, karena anak muda sekarang juga saya lihat-lihat suka sekali memakai batik ya, karena batik itu bukan hanya dipakai di acara-acara formal saja, tapi biasa juga dipakai ke kampus dan juga acara-acara hangout seperti ke kafe dan lain-lain seperti itu. Mungkin saya bisa masukkan videonya khusus untuk batik. Oke, untuk anak baik. muda. Ini menarik juga ya, bahwa anak-anak muda zaman sekarang, kalau dulu biasanya batik itu dipakai untuk acara-acara kondangan saja biasanya, ataupun acara-acara tertentu saja. Anak-anak muda sekarang tuh makin kesini makin kreatif. Jadi baju-baju batik yang mungkin selama ini dikatakan sebagai busana yang formal, tetapi juga bisa dipakai casual. Nah, ini kan berkat tangan-tangan kreatif dari para pelaku UMKM kita. Tanggapan dari Dimas seperti apa dengan adanya UMKM yang memang mendukung suatu tempat wisata dan juga kreatif sehingga menciptakan produk ini untuk lintas generasi, lintas kalangan, tidak hanya orang yang senior tapi juga anak-anak muda bisa memakainya. Gimana tanggapannya? Jadi sebenarnya batik itu sangat luas sekali ya cakupannya, bukan hanya sekedar untuk orang tua saja, hanya orang-orang kaya saja, tapi semua orang masyarakat Kota Jambi bisa memakai batik. Dan juga seniman-seniman, para pengrajin batik juga sekarang juga sangat inovatif dan motif-motifnya juga beragam dan juga setiap tahun ada inovasi baru terkait motif-motif, contohnya seperti motif abstrak dari Gentala Arasi seperti itu. Maka dari itu saya pribadi mengajak rekan-rekan muda semuanya untuk bisa bangga memakai batik. Kalau kamu di kegiatan apa saja tuh yang sering pakai batik selain kegiatan-kegiatan formal? Biasanya saya kalau ke kampus itu ada janjian sama teman, biasanya ada hari-hari tertentu. Karena bosan pakai pakaian polo shirt, itu saya bisa ngajak teman-teman semuanya, oh hari ini ayo dong kita pakai batik sama-sama gitu. Jadi saya punya grup khusus kayak seminggu ada pakai batik ke kampus. Iya. Nanti teman-teman di sana juga bisa terinfluence ya, teman-teman lain. Lihat Dimas dan teman-temannya pakai batik, oh saya juga pengen pakai batik deh, gabung. Jadi hari itu jadi hari batik ya, untuk di tempat belajar Dimas. Oke, kalau Asya gimana Asya? Gimana tentang produk-produk batik Jambi sekarang yang memang sudah bisa menjadi sebuah busana kekinian dan bisa dipakai untuk nongkrong gitu. Tanggapan Asya gimana? Tentunya sama kayak Bang Dimas bilang tadi, baju batik itu tidak hanya digunakan di acara-acara formal aja, Kak. Bisa kita pakai hangout, karena banyak banget motif-motifnya yang udah beredar kan, Kak. Ini ada juga yang saya gunakan ini motif melati, Kak. Melati? Iya, melati ini artinya itu melambangkan kecantikan seorang wanita, Ini Kak. desainernya siapa? Adalah pokoknya ya. Berarti ini batiknya motifnya melati? Iya. Berarti semakin kesini tuh semakin banyak motif-motif baru, melihat bagaimana potensi yang dimiliki Jambi, flora maupun fauna. Kalau Asya biasanya selain, ini kan casual nih kayaknya ya, casual bisa, formal bisa. Nah biasanya kegiatan apa lagi tuh yang Asya libatkan untuk memakai batik? Kalau tadi kan si Dimas ke kampus pakai batik, kalau Asya gimana? Kalau Asya dulu ya Kak, waktu masih sekolah itu ada khusus batik kan, untuk hari-hari batiknya. Pakai batik, Kak. Pakai batik ya. Tapi kayaknya mulai dari sekarang Asya lebih sering pakai batik ya. Untuk acara-acara penuh kegiatan-kegiatan sehari-hari. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Dan tidak terasa nih pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum nanti kami akan mengakhiri program Kabar Jambi ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimana harapan dari kedua tamu kita hari ini untuk anak-anak muda Jambi, dan juga bagaimana pandangannya terhadap pariwisata Kota Jambi supaya makin growth lagi, makin up lagi, makin dikenal, sehingga statement yang pernah disampaikan Jambi itu di mana, berkat anak-anak muda Jambi, akhirnya seluruh masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa Jambi itu berada di jantungnya Pulau Sumatera. Dari Asya dulu, Syah, apa nih yang mau disampaikan, Syah? Silakan. Kalau dari aku, khususnya untuk anak muda, harapan aku tuh kita tuh harus bisa keluar dari zona nyaman kita, Kak. Kayak yang dulunya hangout di kafe-kafe, tetapi juga sekarang kita bisa hangout di tempat wisata-wisata, kan banyak tuh. Terus juga kita lebih up gitu tentang wisata yang ada di Kota Jambi, Kak. Itu harapan Asya. Baiklah, jadi hangoutnya bisa juga ke tempat-tempat wisata. Seperti di Danau Sipin bisa, di hutan kota bisa, banyak, Taman Anggrek juga bisa ya? Baiklah, terima kasih Asya. Dimas, silakan. Baik, kalau dari saya pribadi sih, anak muda sekarang bukan hanya menikmati pariwisatanya dengan duduk saja atau mungkin hanya dengan melihat-lihat saja, tapi juga disembarikan dengan berolahraga juga. Seperti misalnya bisa berjalan kaki sambil melihat Tugu Keris, atau mungkin bisa berlari sambil melihat megahnya Tugu Pers, dan juga melihat pariwisata lain melalui kegiatan olahraga seperti itu. Ataupun sepedaan juga bisa. Sepedaan juga bisa, dan juga mungkin bisa jangan sendirian, tapi juga ajak orang-orang di sekitar, seperti itu. Betul, betul. Baiklah, terima kasih banyak atas kehadiran kalian berdua di studio Kabar Jambi, dan semoga nanti apapun yang menjadi cita-cita kalian dan juga misi kalian, terutama di Bujang Gadis Kota Jambi ini, dapat terlaksana dengan baik. Amin. Dan juga semua pihak bakal mendukung bagaimana action dari anak-anak muda Jambi untuk lebih memajukan pariwisata dan potensi-potensi lainnya. Terima kasih Asya, terima kasih Dimas, Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2025. Dan pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Kabar Jambi kali ini, dan semoga makin banyak lagi pemuda-pemuda lainnya yang ada di Kota Jambi yang selalu memberikan inspirasi dan juga memberikan aksi yang nyata untuk memajukan daerahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.